pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh orang tua jangkau. Kategori yang keempat, pengaruh TV. Baikkah jika seorang anak diperkenalkan TV, atau apakah TV sepenuhnya berpengaruh buruk buat anak? Kalau ditanya sepenuhnya, dalam hidup tidak ada yang mutlak. Kalau ditanya sepenuhnya, apakah sepenuhnya buruk? Ya tentu tidak. Tapi apakah baik? Sebaiknya tidak diberikan, ya, tidak diperkenalkan. Apalagi dengan televisi siaran nasional sekarang ini. Saya tidak sebutkan, karena televisi itu tidak bisa kita kontrol. Kontrolnya ada di stasiun televisi tersebut. Kontrolnya ada di beberapa lembaga yang mengontrol televisi. Kalau televisi di Indonesia ada iklan. Anak usia 2 tahun diberikan iklan. Iklan itu maksudnya apa? Mempengaruhi orang untuk berperilaku tertentu, untuk membeli barang tertentu. Sedangkan usianya mungkin belum untuk menggunakan barang tersebut. Nonton-nonton, masuk iklan kosmetik. Ya, anak 2 tahun dikasih lihat iklan kosmetik. Anak 2 tahun dikasih iklan obat dan seterusnya. Karena anak di usia PAUD untuk menonton televisi, audio dan visual, itu perlu pendampingan. Karena nalar anak belum cukup untuk menerjemahkan cerita dalam televisi. Memang paling mudah, kalau sekarang itu, daripada anak saya tidak ada yang awasi, daripada anak saya bermain di luar, daripada anak saya tidak terurus, supaya dia diam, sudah, nyalain TV, nonton, duduk. Dan anak nyaman aja duduk. Nah, kalau saran saya bagaimana untuk anak usia PAUD? Kalau bapak atau ibu mau memberikan tontonan, paling bagus didampingi. Dan itu pun dengan waktu yang sangat terbatas. Bukan tiap hari. Kita nonton apa nih? Ya. Dan kalau anak-anak saya waktu kecil, saya biasanya memberikan tontonan itu berupa video, bukan TV. Video yang tanpa iklan. Ya, tanpa iklan. Video yang sudah saya tahu apa yang diajarkan. Seperti umpama video yang mengajarkan tentang warna kepada anak. Video yang mengajarkan tentang hewan kepada anak. Video yang menceritakan tentang tumbuhan kepada anak. Nggak apa-apa. Ya, tapi itu pun jangan terlalu banyak. Karena televisi membatasi perkembangan yang lain. Anak diharapkan berkembang secara aktif, melakukan perilaku-perilaku yang aktif, sedangkan televisi sebaliknya mempasifkan kegiatan anak-anak. Jadi kalau saran saya, sebaiknya Bapak dan Ibu yang menanyakan hal ini, adakah alternatif lain selain televisi? Dan saya akan keluar sedikit dari hal ini. Saran saya kepada Bapak Ibu, yang anak-anaknya masih di bawah PAUD, game pun jangan. Game pun jangan. Ya. Wah, ini game pendidikan. Enggak juga. Belum waktunya. Karena namanya game dan televisi, headache. Ya, anak akan mengalami ketagihan untuk terus. Ya, memang itu dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketagihan tersendiri bagi anak-anak untuk mencari, mengulang terus. Gagal dia ulang. Dan itu daya tariknya luar biasa. Diberikan cerita, diberikan warna, dan orang yang membuat itu sangat paham dunia anak-anak. Mereka berbagai keahlian, bukan teknologi, di sana ada psikologinya, dan seterusnya. Paham dunia anak-anak, suguhkan kepada anak-anak, biar anak-anak ikutin permainan tersebut. Kalau Bapak Ibu masih ingat atau ikut membaca beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak artis, saya tidak sebutkan namanya,
itu yang ketagihan games online sampai menghabiskan dana 60-an juta tanpa setahu ayah ibunya. Ya. Jadi anak tidak merasa bersalah, tidak apa-apa. Ini kan bagi mereka sebuah permainan, tapi mereka tidak tahu nilai uang yang mereka keluarkan. Jadi saran saya sebaiknya dicari aktivitas yang lain. Ya, saya bersyukur anak saya sampai saat ini kedua-duanya tidak terlalu suka menonton televisi. Dua-duanya tidak terlalu suka menonton televisi. Dua-duanya tidak terlalu suka main game. Tidak terlalu suka main game, tidak terlalu suka nonton TV, tidak terlalu suka main game. Apakah mereka kuper? Apakah mereka terlambat? Enggak. Mereka tidak main sama sekali. Main. Tapi jam tertentu. Jam tertentu. Yang pertama tidak main. Yang pertama tidak main. Yang kedua masih main. Itu pun di jam yang terbatas. Jadi dua anak berbeda. Anak pertama saya tidak main, anak kedua main. Tapi itu dibatasi. Pernah lepas kontrol? Pernah. Jadi kok ini malam jam 12 kok masih aktif ya? Saya minta istri untuk naik ke atas, karena kamar anak-anak ada di atas, coba lihat. Wah, pura-pura tidur tuh. HP-nya disimpan, dia pura-pura tidur. Nah, saya mengingatkan, kalau hal itu terjadi lagi, maka sanksinya apa? Karena mereka sudah dewasa, saya tidak pukul. Tapi saya mengatakan, HP-nya akan saya sita. Dan perilaku itu tidak baik, akan merusak mata mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada penjelasan kenapa saya melarang. Jadi saya harapkan menjawab, baik jika seorang anak di Trans TV, kalau menurut saya enggak baik. Apakah sepenuhnya berpengaruh? Ya tidak sepenuhnya, pasti ada pengaruh positif, apapun pasti ada pengaruh positif. Cari aktivitas lain, apalagi untuk anak yang masih kecil, ya, cari aktivitas yang lain.